berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, coba absen dulu ya. Afrida Arianti ada? Hadir. Ahmad Awani, Ibu. Ahmad Nova, Ibu. Ahmad Devi Maulana, Hadir. Alfianur, Ibu. Anggun Bella Saputri, hadir Bu. Berseba, hadir Bu. Bibi Badi, Hadir, Bu. Indah Aisyah, hadir Bu. India Ruwati, hadir Bu. Elin, hadir Bu. Istiqomah, hadir Bu. Lili, hadir Bu. Lola Atika Dewi, hadir Bu. Muhammad Fatur Rahman, Hadir, Bu. Mairani Salsabila, hadir Bu. Muhammad Rafli, Hadir, Bu. Muhammad Sahid, Hadir, Bu. Najwa Amalia, hadir Bu. Najwa Aulia, hadir Bu. Nina Sapitri, hadir Bu. Ika Merian, hadir Bu. Kopi Merlana, hadir Bu. Rali Sapitri, apa Bu? Tasya, Hadir. Revaldi, Hadir, Bu. Samana, Hadir, Bu. Setiawan, Izin, Bu. Selvi Ananda, Simha, hadir Bu. Tiara, hadir Bu. Febrianti, hadir Bu. Zaskia Lutfiani, hadir Bu. Oke. Sebelum masuk pelajaran, kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke. Di sini pelajarannya keterkaitan dengan pelajaran minggu lalu, jadi kita harus menuliskan. Intinya bukan mata pelajaran yang berjudul baru gitu ya. Jadi materi ini tetap ada kaitannya dengan pelajaran yang sudah kita lalui pada minggu yang lalu. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan. Jelas? Jelas. Oke, di sini kita hanya melakukan evaluasi saja dari mana materi yang sebelumnya dia PN, pengertian dari PN, tapi tetap saya ulang pada slide 1. Nah, di sini apa itu PN? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Masih, oke. IPN di sini virtual private network identik dengan sebuah teknologi yang memungkinkan dapat mengakses jaringan lokal melalui internet dengan teknologi tunneling sebagai koneksi privat, melalui jaringan publik dengan probabilitas tinggi, dengan dapat membuat jaringan ke dalam jaringan yang biasa disebut sebagai tunnel. Berarti suatu jaringan dia punya jaringan nih. Berarti di dalam jaringan itu bisa dibuatkan lagi jaringan. Misalnya kita pakai mikrotik ya. Nah, beberapa software dan teknik untuk membuat koneksi VPN diantaranya PPT dan OpenVPN. Untuk OpenVPN ini bisa dilakukan di laptop sendiri, itu jaringannya bisa menggunakan koneksi handphone kita pribadi, karena di handphone juga ada VPN. Yang berikutnya di sini ada fungsi dari VPN. Beberapa fungsi itu ada 4. Yang pertama itu menghubungkan
internet. Nah, di sini dengan demikian dihemat juga anggaran koneksi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Jadi kita tidak perlu lagi menebeng di perusahaan lain gitu ya. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Dia ada metode akses internet yang ada dua itu. Kita belum sampai ke situ. Jadi di sini ada bagian kedua itu mobile networking. Perusahaan yang menggunakan VPN maka pegawai dapat terhubung langsung dengan jaringan kantor secara privat. Di sini maksudnya privat dia misalnya dalam satu perusahaan dia punya beberapa karyawan di dalam situ saja satu lingkup di dalam suatu kantor. Jadi mereka yang bekerja pada suatu perusahaan satu itu saja yang tahu jaringan di dalam situ. Itu ya. Jadi kalau misalnya beda dia misalnya jaringan yang bilang tadi dia remote akses. Kalau remote akses itu dia ada dua. Nanti akan kita bahas juga tapi belum sampai pada slide itu. Yang ketiga, securing your network. Saat ini beberapa vendor seperti Telkom memberikan solusi VPN untuk perusahaan-perusahaan. Namun solusi ini masih kurang aman karena untuk memerlukan autentikasi sehingga bila ada pengguna melakukan mengetahui settingan VPN perusahaan dia bisa membobol sendiri, itu ya. Maka dia terhubung ke jaringan perusahaan tapi harus buat ini. Misalnya pada Telkomsel VPN hanya dengan mengganti nama APN pada settingan network maka dia dapat terhubung langsung dengan jaringan yang namanya VPN. Nah, di sini misalnya kita bisa memasuki jaringan orang, gitu ya. Otomatis kita juga bisa diajak kerjasama biasanya oleh perusahaan tersebut. Jadi perusahaan yang punya aplikasi, tapi dalam dia punya aplikasi, ketika kita sudah bisa mengakses punya mereka, kita akan dibawa kerjasama. Meskipun bekerjanya dari rumah, tapi kita tetap menghasilkan uang. Yang keempat, di sini mengamankan jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan jaringan publik yang bisa diakses oleh siapa saja yang berada di lingkungan di jangkauan wireless tersebut. Biasanya wireless ini tidak memerlukan autentikasi menggunakan username dan hanya menghasilkan password saja. Membutuhkan besar dan password untuk login. Berarti dia menyediakan akses, tapi hanya untuk wilayah yang ada wireless itu. Kira-kira berapa meter yang kalian tahu? Berapa? 12 meter. Kayaknya kurang dari 12 meter. Sekitar 1 meter ya. Nah, di sini ada solusi dari VPN. Beberapa solusi yang ada saat ini. Solusi VPN dengan SSL merupakan dengan menggunakan open VPN. Jadi dia open VPN kayak kita membuat baru gitu ya. Akan juga. Yang pertama itu IPSEC sebagai solusi VPN, dia IP secure. Protokol solusi yang sudah distandarisasi tapi paling susah dikonfigurasi. Tingkat keamanan yang cukup baik, namun implementasinya cukup rumit. Aplikasi yang digunakan berbasis open source yaitu open atau terpisah. Yang kedua, PPPD sebagai solusi VPN versi awal. Solusi VPN dengan tipe standar di mana jaringan dibangun dengan poin-poin seperti hanya Anda lakukan dial-up internet di rumah. Aplikasi open source yang menggunakan VPN adalah Hotspot. Dia poin-poin itu kalian pernah tahu nggak jaringan yang seperti
jaringan tunnel yang dibuat seperti ini diawali dengan aplikasi VPN. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari VPN yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu biaya lebih murah, kedua fleksibilitas, ketiga itu mudah pengaturan dan administrasi. Yang terakhir mengurangi kerumitan dengan teknologi tunneling. Sampai poin keempat ada pertanyaan atau tidak? Sampai di sini paham? Paham. Kita lanjut. Nah, di sini ada implementasi VPN. Di sini yang dimaksud pada slide yang sudah dibahas, nanti akan dibahas di slide terakhir. Ini dia slide yang dimaksud tadi. Itu pada poin ketiga. Kita bahas yang pertama dulu, intranet. Di sini ada intranet dan extranet VPN. Dia ada perbedaan antara intranet VPN dan extranet VPN. Coba kira-kira ibu mau kasih pertanyaan nih. Kan sebelumnya sudah kita pernah bahas bahwa internet dan extranet VPN itu pasti ada suatu perbedaan ya. Dan kita sebutkan saja dia berbeda. Yang pertama in, yang kedua S. Berarti dia kalau in apa itu? In masuk atau di dalamnya. Extranet berarti di luar atau dari luar ya. Tapi tujuannya sama-sama untuk VPN untuk jaringan. Jadi di sini ada dua model. Yang pertama ibu mau tanya dulu nih, perbedaan antara intranet VPN dan extranet VPN. Kira-kira siapa yang mau jawab? Oke, Bapak, silakan. Intranet VPN merupakan teknologi VPN membuka jalur komunikasi pribadi menuju jaringan lokal yang bersifat pribadi melalui jaringan publik seperti internet. Dengan melalui VPN ini, user dapat mengakses langsung file-file kerja dengan leluasa tanpa terkait tempat dan waktu. Yang lain bisa memahami? Bisa. Berarti kesimpulannya suatu jaringan internet itu aksesnya lokal gitu ya. Sekarang extranet VPN mau dijawab oleh Bapak atau dijawab oleh teman yang lain? Saya. Oke, boleh. Silakan lanjut. Extranet merupakan fasilitas VPN yang diperuntukkan bagi pihak-pihak dari luar anggota organisasi atau perusahaan, tetapi masih memiliki hak dan kepentingan untuk dapat mengakses data dalam kantor. Pada umumnya, user dan VPN dari jenis ini merupakan customer, vendor, partner, dan supplier dari suatu perusahaan. Yang lain sudah dengan jelas dan pertanyaan apa? Jawaban dari ibu dan pertanyaan dari jelas. Sekarang yang ketiga. Di sini dia ada berapa model dibilang? Model remote access VPN. Ada berapa? Ada dua. Sebutkan apa saja. Siapa yang mau menyebutkan? Silakan yang mau menyebutkan model remote access VPN. Ada yang berani menyebutkan? Atau ibu tunjuk? Boleh ya? Boleh. Zaskia? Model remote access VPN. Ada Zaskia? Oke, silakan dijelaskan. Sebutkan saja, nggak perlu dijelaskan. Nanti bisa ibu tunjuk yang lain untuk menjelaskan. Berarti kalau kamu bisa menyebutkan ini, otomatis kamu pelajaran sebelumnya juga paham ya. Tadi kan bilangnya di pelajaran sebelumnya udah nggak paham semua nih. Jadi ibu coba lagi tes di sesi terakhir di slide ibu yang terakhir. Paham betul atau cuma paham saja? Oke, silakan. Ada dua jenis kok. Ya. Yang pertama Wire Integrator. Yang kedua Network Access Server Integrator. Oke, betul. Cuman penyebutannya kurang. Mau dibantu yang lain? Ada yang mau membantu? Menjelaskan dulu ya.
Kalau menjelaskan dia agak panjang sedikit. Ahmad Aulani, silakan jelaskan infinitive yang pertama. Tadi kan Destia sudah menjelaskan nih, dia ada dua. Model VPN Integrated adalah merupakan pihak lain yang berinisiatif untuk melakukan sesuatu pada VPN jenis ini. Ketika sebuah komputer ingin membangun koneksi VPN, maka PC tersebut berusaha membangun tunnel dan melakukan proses enkripsi hingga mencapai tujuannya dengan aman. Namun proses ini tetap mengandalkan jasa dari jaringan Internet Service Provider (ISP) yang dapat digunakan untuk umum. Klien Integrated digunakan oleh komputer-komputer umum dengan mengandalkan VPN server atau VPN konektor atau jaringan tujuannya. Jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang bagian kedua ini bisa dibantu lagi oleh Selfie Ananda, boleh? Silakan Selfie. Network Access Server Integrated. VPN jenis ini hanya mengharuskan user melakukan dual internet access server dan ISP. Kemudian tersebut yang membangun tunnel menuju ke jaringan privat yang dituju oleh klien tersebut. Dengan demikian, koneksi VPN dapat dibangun dan dipergunakan oleh banyak klien dari maupun karena pada umumnya yang memiliki ISP tersebut memang dibuka untuk umum. Yang lain sudah terdengar jelas jawaban dari Selfie? Sudah. Terima kasih Selfie dan Aulani. Pertanyaannya, Ibu rasa nggak terlalu susah ya, karena kita sudah pernah belajar sebelumnya. Jadi mungkin dengan mudah juga ya dijawab. Mungkin kalian sudah belajar di rumah, makanya di sini tidak terlalu susah ya kelihatan menjawabnya. Ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sebenarnya Ibu mau menanyakan sesuatu, tapi karena mungkin di sini ada kita keterbatasan waktu, jadi nanti bisa Ibu bagikan saja videonya. Setelah pelajaran ini berakhir, Ibu akan kasih kalian link dari video uji coba ya. Konfigurasi algoritma pada algoritma 1 dan kita bakal ada kita masukkan bahwa setiap kita menggunakan akan kita dan sebelum itu lain. Kemudian satunya adalah kita sangat kecil. Lalu untuk referensi itu 10 satu dan karena lalu juga
Sudah semua siswa ya sudah memperhatikan dengan baik dan berusaha mengondisikan situasi di lapangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.